Terpujilah nama Tuhan, karena kasih setianya kita masih diberi kesempatan untuk ada lagi dalam persekutuan ibadah keluarga. Mengawali ibadah ini, mari kita ikuti pujian bunyi Nafiri. Pujian ini kiranya menyentuh hati kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh percaya kehidupan kami tidak pernah lepas dari tangan kasih dan penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada di hari ini, semua karena perkenanan Tuhan. Dan kami rindu dibekali dengan firman-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Anugerah hikmat Engkau beri supaya kami boleh mengerti setiap perkataan firman dan itu menjadi suluh pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 yang berkata, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan harian keluarga hari ini adalah pentingnya memahami tanda. Umat Israel dituntun Tuhan melalui Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu Tuhan selalu bertindak, menuntun dan menyertai supaya umat dapat berjalan siang dan malam. Tanda penyertaan Tuhan, maka Musa diperintahkan untuk membuat nafiri. Nafiri adalah alat tiup yang dipakai atau digunakan untuk memberi tanda. Seperti bacaan hari ini, kalau tiupan semboyan nafiri pertama memberi tanda bahwa yang harus berangkat adalah laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Sedangkan tiupan semboyan nafiri kedua kalinya, yang harus berangkat adalah laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi sebenarnya bunyi semboyan nafiri adalah bertujuan untuk menggerakkan laskar-laskar agar segera berangkat. Jadi para laskar dan umat Israel harus tahu persis setiap bunyi dari semboyan nafiri itu. Umat harus memberi perhatian untuk selalu siap mendengar dan siap melakukan semboyan nafiri yang dibunyikan supaya perjalanan mereka lancar dan selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kita sedang dalam perjalanan hidup beriman di dunia ini. di mana di sekitar kita ada banyak cobaan dan godaan yang sangat kuat menarik kita
untuk beralih pada jalan menurut keinginan dunia ini. Kita sangat membutuhkan petunjuk dari Tuhan, supaya kita dapat berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Di masa Perjanjian Lama, Musa memakai bunyi semboyan nafiri. Di masa sekarang ini, gereja menggunakan simbol bunyi semboyan dengan lonceng gereja. Lonceng gereja yang memberi tanda, seperti bunyi lonceng pertama pertanda bahwa umat sudah harus bersiap-siap. Bunyi lonceng kedua pertanda umat sudah harus ada di gereja dan siap beribadah. Bunyi lonceng ketiga pertanda ibadah sudah dimulai. Sehingga lonceng gereja juga adalah bunyi semboyan yang memanggil umat untuk datang beribadah dengan tujuan berdiam di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk jalan hidup kita. Firman Tuhan adalah bunyi semboyan nafiri yang paling nyaring untuk kita dengar dan lakukan dengan setia. Karena itu selaku umat yang percaya, kita harus selalu punya telinga yang siap mendengar firman dan punya hati yang selalu rela dibentuk dan dituntun oleh firman Tuhan. Supaya perjalanan hidup kita selalu ada di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita memahami tanda ini dan bangunlah hidup beriman kita di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau telah berkenan memberkati kami dengan firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di hari ini. Biar firman ini mendorong kami untuk dapat membangun hidup beriman kami menurut petunjuk Tuhan. Kami punya telinga yang mau mendengar suara Tuhan, bahkan kami mau mendengar semboyan panggilan Tuhan untuk kami masuk hadirat Tuhan dan beribadah kepadamu. Dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membawa kebenaran firman kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkati semua yang setia mengikuti pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih karena saudara-saudara selalu setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.